Nah, ini seru banget nih teman-teman. Gimana nggak seru coba? Ada hal yang lucu, tapi kok lagi-lagi enak buat dipraktekin. Seperti apa mas? Yuk kita lanjut. Ini lucu, tapi kok bener? Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul banget, entah kenapa pagar kehidupan itu selalu ada-ada aja ya. Seperti kemarin contohnya, banyak orang yang bertestimoni di komentar video-video saya itu lucu-lucu. Lucunya kenapa? Ya kayak ada kebetulan gitu ya. Sadar gak sih pagar kehidupan itu hadir dalam hidup kamu selalu videonya tuh entah kenapa pas banget. Seperti ada tangan tidak terlihat yang ngatur kamu untuk coba deh tonton video ini, video itu, dan anehnya pas gitu. Termasuk di hari ini. Coba saya mau tanya, nanti di bagian akhir video ini kamu tulis ya di komentar apakah ini bener-bener cocok lagi sama kamu atau tidak. Hari ini kita akan bahas apa? Kekuatan yang ketiga. Benar. Dari 2 video kemarin saya menjelaskan kepada kamu satu persatu bagaimana cara kita supaya jadi manusia tuh gampang jadi bahagia. Kenapa harus bahagia? Betul, karena kebahagiaan itu yang akan merubah jodoh kita, uang kita, bahkan rezeki kita secara menyeluruh, secara logis. Setuju ya? Kalau mau jadi bahagia, bahagiain dulu diri kamu. Caranya gimana? Nah ini cara yang ketiga, agak lucu tapi benar. Kita langsung praktek ya. Yaudah, kita praktek. Cara yang kemarin di video 2 hari lalu, kalau kamu tonton, caranya adalah terapi terima kasih. Sekali lagi itu terapi bagus banget, banyak yang bertestimoni, banyak yang berhasil. Di video kemarin, terapinya pun adalah terapi ngebayangin orang yang kita sayang itu senyum. Dan lucunya, anehnya, banyak juga yang bertestimoni itu berhasil. Nah sekarang, ini terapi agak lucu, tapi coba kamu praktekin dulu ya. Apa mas? Terapi ini saya beri nama terapi buka korden. Nah kan, dari namanya aja udah lucu, apalagi dipraktekinnya. Kenapa mas? Kenapa diberi nama kok buka korden? Apa ada kaitannya dengan korden? Ada. Apa kaitannya? Nih, kita langsung praktek ya. Coba deh. Sekarang coba lihat di sekitar kamu. Iya, dimanapun sekarang kamu menonton video saya, ada nggak korden? Korden itu apa sih? Bahasa gampangnya korden tuh penutup jendela. Nah, kalau jendela ada yang nutupin, itu bahasa Indonesianya namanya gorden. Biasa disebut juga dengan korden. Sama aja. Coba lihat di sekitar kamu. Ada nggak gorden atau korden yang bisa kamu buka sekarang? Nah, sekarang kalau bisa loh ya, coba kamu pergi ke tempat jendela yang ada kordennya deh. Nanti kita praktekin nih. Ini lucu dan seru. Sudah? Nah, sekarang kalau kamu tidak bisa menemukan jendela yang ada kordennya, nggak apa-apa, dibayangin aja, anggap aja kamu menemukannya, dan kita praktek nih bersama-sama. Oke? Nah, sekarang lucu. Kamu pegang kordennya. Ayo, bayangin kamu ketemu jendela berkorden, terus kamu pegang kordennya. Kalau kamu ada korden beneran pegang. Pegang korden yang ada di jendela kamu sekarang. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Korden yang kamu pegang ini sama loh seperti kamu. Maksudnya apa? Sadar nggak, diri kamu ini seperti korden yang kamu pegang. Korden yang kamu pegang ini, itu menutupi jendela kan? Sadar nggak diri kamu sebenarnya selama ini menutupi sesuatu? Apa yang kamu tutupi? Coba tebak. Jawab dalam hati. Betul sekali. Diri kamu menutupi masa depan kamu sendiri untuk bertemu dengan hal-hal yang baik. Saya ulangi ya, mohon maaf nih. Kenapa saya pakai korden sebagai filosofinya? Sekarang kamu pikirin, korden itu kan fungsinya apa sih? Buat supaya kita tidak kena silaunya matahari. Kalau mataharinya silau ditutup pakai korden, betul nggak? Betul, itu fungsinya korden. Sama seperti kita. Kita ini, sadar atau tidak, sering menutupi rasa sedih orang lain. Kita tutupin tuh rasa sedih orang lain siapapun mereka. Tapi kita lupa bahwa kita sendiri pun harus bahagia. Betul nggak? Nah sekarang bukannya sama kita kayak korden tadi. Kita nutupin sinar matahari yang mau masuk ke rumah kita, tapi pegang deh korden. Korden itu kalau kena panas matahari, kamu pegang, jadi anget nggak? Jadi panas nggak? Nah, bukannya itu sama kayak kita.
Kita selama ini pengen bikin orang lain bahagia kan, tapi kita lupa memikirkan kebahagiaan kita sendiri gitu loh. Sampai akhirnya, betul, hati kita jadi panas. Ibarat kata panas itu adalah hati kita jadi sedih sendiri, jadi gelisah sendiri, dan akhirnya bingung. Kenapa ya kok saya jadi gelisah sendiri padahal saya sudah sering buat orang lain bahagia? Jawabannya sama kayak si korden. Kamu menutupi panas tapi kamu lupa bahwa korden pun sekali-sekali harus dibuka loh, supaya gantian. Ada waktunya sinar matahari itu masuk, gak perlu ada kordennya. Betul gak? Sama seperti kita. Ada waktunya lagi teman-teman kita membiarkan orang lain untuk dapat pelajaran tanpa harus kita tolong terus. Karena apa? Kadang-kadang kita lupa kebaikan itu pun ada batasnya loh. Betul gak sih? Bukankah selama ini kita jadi sedih terus karena terlalu baik ya sama orang? Nah, coba sampai sini dulu. Udah relate belum sama kisah kamu? Tadi kan di bagian depan saya bilang, biasanya pagar kehidupan itu kayak ada tangan tidak terlihat ya, yang membawa masing-masing judul video kepada orang yang tepat. Nah coba deh sampai menit ini dulu. Ini pas nggak sama kamu? Benar nggak kamu adalah orang yang selama ini terlalu baik sama orang? Betul nggak selama ini diri kamu tuh bingung batasan untuk jadi orang baik tuh seperti apa sih? Bahkan mungkin kamu berdoa sama Tuhan, ngeluh sama Tuhan, dan akhirnya ketemu video ini. Bener nggak? Hebat ya, hebat sekali cara kerja Tuhan yang unik buat hidup kamu. Nah, sekarang ayo kita balik ke terapi korden tadi. Tadi kan kordennya kamu pegang tuh, ya. Sekarang saya ingin korden yang kamu pegang ini coba kamu geser alias kamu buka lebar-lebar. Kalau kordennya sudah dalam keadaan terbuka dari awal nggak apa-apa, berarti kamu tidak perlu membukanya lagi. Buka korden jendela kamu tadi lebar-lebar. Nah, sekarang coba, saya mau tanya sama kamu. Biasanya kalau korden ini kita buka, apa yang kita rasakan sebagai orang yang membuka kordennya? Rasanya apa? Rasanya tuh enak mas, udara jadi masuk, sinar matahari jadi masuk, betul gak? Nah, sekarang coba. Bukankah korden yang dibuka ini sama juga seperti kisah hidup kamu? Pernah gak sih kamu kehilangan orang yang harus kamu relain? Orang ini kayaknya kamu sayang banget tuh sama dia, tapi kamu tahu dia bukan yang terbaik buat hidup kamu. Sampai akhirnya kamu memutuskan untuk meninggalkan dia. Sakit sih, tapi kok lama-lama enak. Ada sebuah hal yang rasanya tuh lega banget ketika kamu berhasil meninggalkan orang yang salah, kerjaan yang salah, lingkungan yang salah. Walaupun awalnya berat, tapi kok akhirnya enak. Itu sama gak kayak kisah hidup kamu? Sama ya? Nah, sekarang gini teman-teman. Coba kalau kamu sudah buka jendela, kamu lihat keluar jendela. Lihat keluar jendela. Benar nggak tebakan saya? Bahwa ketika kamu membuka korden dan melihat keluar jendela, kamu melihat pemandangan yang indahnya bukan main. Apapun pemandangan itu, biasanya di atasnya ada langit yang indah. Betul apa tidak? Coba lihat. Nah sekarang kamu lihat langit itu deh. Tahu nggak langit itu yang kamu lihat? Itu perumpamannya sama seperti apa? Betul, langit yang indah itu adalah bukti kasih sayang Tuhan sama kamu. Sadar gak sih? Teman-teman, kalau kamu pernah belajar ilmu pengetahuan alam, kamu tahu ya di luar angkasa itu gelap banget. Kamu sadar gak sih kenapa di luar angkasa yang gelap begitu, kok kalau kita pagi-pagi itu jadi indah banget, langitnya jadi biru indah? Tahu gak kenapa? Betul, karena ada matahari. Tapi sadar gak sih? Siapa yang ngatur matahari itu bisa segitu indahnya? Siapa yang ngatur? Benar, yang ngatur itu adalah yang maha pengasih lagi yang maha penyayang. Tuhan yang mencintai kamu dan mencintai saya. Coba deh, mulai sekarang, setiap kali kamu sedih, mau nggak kamu ingat terapi korden ini? Kamu buka korden, kamu lihat jendela dan lihat langit. Bukankah setiap kali kamu lagi sedih, langit itu selalu menerangi hidup kamu? Artinya, bukankah setiap kali kita lagi sedih, ada aja ya bentuk kasih sayang Tuhan yang selalu terjadi dalam hidup kita? Sadar gak sih? Termasuk salah satunya video ini loh. Saya selalu bilang, gak ada hal yang kebetulan. Berapa banyak bukti kasih sayang Tuhan dalam hidup kamu, dalam hidup kita selama ini sih?
Kenapa kita mendadak putus asa, terus merasa bahwa yang maha kuasa seolah-olah hilang? Enggak, dia nggak pernah hilang. Yang hilang justru kita. Kita menghilangkan diri dari bukti bahwa Tuhan itu baik. Betul nggak? Kita menutup diri nih. Menutup diri dari orang-orang, menutup diri dari kejadian-kejadian sehingga kita merasa bahwa oh Tuhan itu jahat. Padahal kitanya yang ngumpet. Iya kan? Padahal kitanya yang membenci orang. Padahal kitanya yang mengutuk orang, mohon maaf. Tapi kitanya yang nuduh Tuhan itu jahat. Padahal yang jahat siapa? Ya kita. Orang kita yang benci kok. Gimana sih? Nah, sadar kan? Itulah kita. Nah sekarang, ini belum selesai. Ada daging yang sengaja saya sisipkan di bagian akhir sebagai hadiah istimewa buat kamu yang menonton video saya sampai akhir. Gini teman-teman, saya punya terapi. Terapi ini sebenarnya sering saya lakukan di video Pagar Kehidupan yang terdahulu ya. Tapi izinkan saya mengulangnya kembali di video terbaru ini karena banyak subscriber baru yang belum memahami bahwa ada satu terapi hebat yang berubah banyak orang di Pagar Kehidupan sejak dulu. Terapi apa itu? Betul, terapi memandang langit sambil mengakui kebesarannya. Caranya gimana mas? Yuk, sekarang kita praktekin. Sekarang coba kamu lihat langit. Ayo, kita praktekin lagi ya. Ini terapi dahsyat banget nih. Coba lihat langit deh. Boleh malam, boleh pagi, boleh siang. Lihat langit sejelas-jelasnya menggunakan mata kamu. Sudah? Oke, sekarang saya ingin sambil kamu memandang langit, sambil kamu mendengarkan suara saya ya. Sekarang gini. Coba kamu ikuti perkataan saya, tapi matanya sambil melihat langit ya. Jadi mulut kamu berbicara dengan suara yang cukup terdengar telingamu sendiri, sambil matamu tetap memandang langit yang ada di atas kepalamu. Jelas? Ikuti perkataan saya begini. Terima kasih. Langit ini indah sekali. Terima kasih. Langit ini indah sekali. Terima kasih, langit ini indah sekali. Terima kasih, langit ini indah sekali. Terima kasih, langit ini indah sekali. Selesai. Coba lihat. Itu bibir kita mendadak kayak pengen senyum sendiri. Kenapa? Karena rasanya hati saya jadi enak mas. Kenapa ya? Padahal saya tidak menyuruh kamu melakukan kata-kata yang susah. Saya hanya mengulangi kalimat yang sama diulang 5 kali. Bener nggak? Iya kan? Tapi kenapa kok jadi enak? Karena inilah yang kamu butuhkan teman-teman. Bersyukur sambil melihat bukti kasih sayang Tuhan sama kamu. Itulah yang baru saja kamu lakukan. Sadar nggak? Nah, iya kan? Sekarang udah. Saya tahu hidup kamu mungkin sedang ada masalah. Kita semua ada masalah, tapi boleh nggak? Untuk kali ini aja kamu obati diri kamu sendiri, nggak perlu curhat ke siapa-siapa selain kepada Tuhan. Mau ya kamu curhat sama Tuhan terus dalam doa kamu sambil kita menterapi diri kita sendiri sambil melihat langit. Bener? Sambil melihat langit seperti yang saya ajarkan barusan. Coba deh, kamu lakukan terapi ini terus-menerus setiap hari, terutama kalau kamu lagi istirahat kerja. Bener, di waktu kamu siang-siang, lagi istirahat kerja, lagi stres, lakukan terapi ini. Tonton lagi video ini, masukkan video ini ke playlist kamu, supaya gampang untuk kamu tonton di kemudian waktu. Jelas ya? Luar biasa? Daging? Kalau emang daging, silakan tulis di komentar, terima kasih mas, video ini emas banget. Nanti saya berikan hati ya. Terima kasih. Silakan kamu klik jempol ke atasnya agar video ini bisa menyebar ke sebanyak mungkin orang sehingga kamu pun mendapatkan pahala dan karma baik karena menyebarkan video emas ini untuk menolong banyak orang yang belum tahu ya. Terima kasih jempol ke atasnya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.